Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Alvin Delvanjoyanto dengan NIM 120450024 dari TPP 2 Prodi Sains Data. Pada video kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk tugas PKS saya dengan matkul fisika dan kimia. Dan pada matkul fisika saya mengambil materi menghitung kecepatan, sedangkan pada materi kimia saya menghitung tentang mol. Saya mengambil matkul ini dengan subbab tersebut dengan alasan uh, tersebut dan subbab tersebut ialah matkul yang saya bisa. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja presentasikan mengenai rumusnya dari logaritm dan def C++. Yang pertama kita mulai dari ini flowchart yang saya buat dari logaritm, yaitu dari matkul kimia dengan subbab menghitung mol. Jadi kita mulai dari pertama, itu main startnya. Kemudian saya menggunakan output untuk mengajak teman-teman yang menggunakan program saya untuk menghitung massa, mol, dan massa atom atau massa atom relatif atau MR. Jadi di sini saya mengdeklar, yaitu menggunakan opsi pilihan tipenya real. Kenapa real? Agar nanti angka yang dimasukkan bisa mencakup dengan koma. Kemudian menggunakan integer jumlah pada jumlah percobaan menggunakan integer. Ini dikeluarkan. Kemudian untuk memberi pilihan kepada pengguna untuk dapat memilih. Untuk opsi pertama ialah menghitung mol, opsi kedua menghitung massa, dan opsi ketiga ialah untuk menghitung massa atom relatif atau MR. Nah, setelah mendapatkan cout, kita inputkan opsinya. Setelah di-input, kemudian akan ada pilihan di mana jika pilihan pertama yaitu menggunakan mencari tentang mol yang pertama. Molnya ini ialah outputnya, maksud saya yang pertama kali ialah ingin berapa kali melakukan percobaan. Jadi terserah nih nanti kepada pengguna mau melakukan berapa kali percobaan, ataukah itu mau 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau sekian kali, terserah, tergantung kepada pengguna. Kemudian saya mendeklarasikan mol, massa dengan arraynya, mengarraykannya menggunakan real agar biar angka yang dikeluarkan itu terserah kita mau koma atau enggak, atau bilangannya lain lebih leluasa. Kemudian saya menggunakan integer sum 0 ini nanti kita gunakan untuk mencari rata-ratanya, karena kita kan diajarin nih selama kuliah kalau mencari apa-apa kevalitan data itu diperlukan sebuah rata-rata agar data yang kita ambil itu benar-benar konkret. Kemudian kita datang ke sini nih, ke percobaan ini kita memasukkan nilai massa, inputkan massanya, kemudian masukkan nilai MR, kemudian kita akan masukkan di sini jumlahnya, kemudian menjadi nilai rata. Nah, itu untuk yang pilihan pertama, itu opsi pilihan berbeda.
Di sini kita menggunakannya berapa kali percobaan, input percobaan, kemudian menggunakan arraynya mol jumlah dan integer sum. Di sini saya menggunakan i0 dengan percobaan sama dengan i1. Kemudian kita masukkan next-nya atau perulangannya, output-nya masukkan nilai mol dan diinputkan, kemudian masukkan nilai mr, input nilai mr, kemudian bisa kita cari nih masanya. Masanya ini beda dengan rumus yang pertama. Kalau yang pertama kan di sini mol dengan massa dibagi mr, dan dibagi itu menggunakan tanda garis miring. Sedangkan kalau di sini massa itu rumusnya mol dikali mr, yang mana rumusnya ialah di mol dikali, kalau dikali menggunakan bintang. Kemudian akan keluar outputnya, output massa. Kemudian jadilah keluar output, terus kita mencari sumnya nih, sumnya kayak tadi untuk cari rataan. Nah, rataan ini jumlah rataan sum ini kan nanti ini nih di bawah ini sumnya dapat misalnya hasil sekian nih dapat 20. Berapa kali percobaan? 20 percobaan kah? Maka dibagi, kalau kita menggunakan 4 nih berarti 20 bagi 4. Jadi nanti nilai rataannya 5. Kemudian untuk percabangan yang selanjutnya ialah pilihan ketiga. Opsi ketiga itu tentang mencari apa namanya ini MR atau massa atom relatif. Massa atom relatif itu rumusnya ialah massa dibagi mol. Kita coba sama aja kayak tadi, melakukan output berapa kali ingin melakukan percobaan, masukkan percobaan, menggunakan array mol, array massa, dan array MR. Kemudian integer 1, integer sum, dan melakukan perulangannya yang sama kayak tadi, yaitu kayak masukin nilai massa, input massanya diinputkan agar dimasukkan, kemudian masukkan nilai mol, dan akhirnya di rumus MR yang asli itu menggunakan MR atau massa atom relatif. Kemudian keluar output MR dan hasilnya nanti kita sumkan, yaitu jumlah rataannya. Jumlah rataannya itu yaitu kalau misalkan hasilnya ada 20 atau 10, kalau 10 nih kita 10, sedangkan kita melakukan percobaan selama 5 kali berarti ya 10 berarti ada false-nya karena kita udah habis kan rumusnya udah nggak ada lagi, cuma ada 3 apa namanya variabel itu aja, cuma mol, massa, sama mr, jadi udah nggak ada lagi kita output kan sudah habis. Kemudian lanjut di sini outputnya ini kalau udah selesai kan ke bawah nih, ke bawah ke sini. Nah jadi kita mau ulangi lagi nggak? Atau kita ajak lagi, ulangi lagi yuk, dan kemudian kita ngetik kata ya saja. Tapi jika sudah dirasa cukup, maka si pengguna bisa meng-end-nya atau menggunakan disalahkan saja atau tidak. Dengan begitu selesai sudah penggunaannya untuk di flowchart ini. Mari kita coba run ya. Yang pertama nih, ayo menghitung mol, massa, dan massa atom relatif atau MR bersama saya. Yang opsi pertama, kita menghitung mol. Kita pilih yang satu ya, opsi 1. Opsi 1, ingin berapa kali melakukan percobaan? Kita coba 3 kali. Oke. Masukkan nilai massa. Kita coba nilai massanya itu ada 9. Dan masukkan nilai MR-nya. MR-nya kita cari angka yang mudah situ. Percobaan keduanya. Masukkan nilai massa. Massanya berapa ya? Kita ambil 10. MR-nya kita ambil 2. Nah, 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Itu percobaan yang ketiga. Kita coba 12.
dibagi MR-nya 4. Udah 12 dibagi 4 hasilnya teman-teman bisa dicoba ini. Udah, ini untuk flow logaritmnya. Kemudian sekarang kita coba untuk, oh ini untuk ulangi lagi yuk, kita coba ya. Ya. Nah, kali ini kita ke metodenya untuk melakukan suatu ukuran. Dan terus kita mendeklarasikan sebenarnya in mind tuh kayak seperti awalannya gitu. Kita melakukan tuh sebuah startnya istilahnya. Kemudian di sini ada endline. Endline, apakah endline ini? Endline ini biasanya digunakan untuk penyelesaian dari suatu line, ya namanya endline. Jadi untuk penyelesaian untuk pindah baris baru gitu. Kemudian di sini saya menggunakan float. Kalau saya menggunakan float di sini ialah agar penggunaannya lebih leluasa, bisa menggunakan lebih desimal ataupun pecahan. Oke. Nah kan udah kan yang pertama ini kayak yang kayak di flowchart. Oh iya, saya lupa untuk menginformasikan untuk di flow menggunakan bisa mentranslatekannya ke bahasa pemrograman. Caranya ialah kita klik tools, kemudian search code viewer. Nah di sini kita bisa pilih nih. Ini ada C++-nya. Kita bisa lihat dari sini ya. Kemudian ada banyak pilihannya, bisa pilih teman-teman. Ada Python pun ada, di sini ada Python, di sini ada Java, terus di sini juga ada C++ dan banyak lah, terserah teman-teman sendiri mau pilih yang mana. Itu untuk sekedar info saja. Kemudian kita kembali ke dev C++-nya. Lanjut. Di sini kita nyampe pengenalan ya, udah in string. Nah, kemudian untuk cout-nya sama kayak tadi, opsinya menghitung mol, massa, atau MR, pilih saja salah satu. Kemudian terserah yang mau pilih yang dimana, nanti si pengguna mau milih sama cout, silahkan ingin melakukan beberapa percobaan, in, kita simpan percobaannya, kemudian floatnya untuk mol, massa, jumlah percobaan, in dan sum. Next, tuh bawahnya di sum. Ini sum untuk kayak tadi mencari rataan untuk mendapatkan hasil yang lebih konkret. Kemudian ini tuh opsi yang pertama tadi. Sekarang opsi yang kedua. Tadi kan opsi pertama ingin mencari apa namanya? Apa sih tadi ini? Mol. Kemudian yang pilihan opsi kedua ini ingin melakukan apa namanya? Massa sama aja tadi. Dari sini ya, dari else atau pilihannya. Else itu maksudnya kalau memilih mau yang tadi pilihan satu atau pilihan kedua. If, jika opsi kedua nih, jumlah masukin mol, massa, MR. Di sini masukkan nilai mol, MR. Kemudian di sini kita ada rumusnya. Sama aja tadi kayak flow chartnya. Mol dikali MR. Emang seperti itu rumus dari sananya. Kemudian untuk yang selanjutnya
Opsi pilihan 3, sama kayak tadi ingin melakukan berapa kali percobaan, silakan kepada pengguna untuk memilih mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terserah. Kemudian saya tetap menggunakan float, konsisten menggunakan float sampai ke bawah karena untuk lebih memudahkan kita menggunakan mol, massa, dan MR untuk jumlah percobaan. Kemudian untuk si out-nya masukkan. Nah, ini untuk pengulangannya si out mau ulang lagi atau enggak itu terserah, kayak tadi mau ulang lagi itu tinggal jawab ya. Di sini saya mau menambahkan sistem CLS untuk kembali ke awal dan return 0. Nah, itu untuk yang rumus mol kimia. Sekarang kita ke rumus kecepatan fisika. Nah, untuk rumus kecepatan fisika, di sini sama saja untuk flowchart dan DC++-nya, karena pada intinya rumusnya sama. Kalau di sini rumus fisikanya itu yang dicari ialah menggunakan apa namanya, kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kayak pertama tadi awalnya saya outputkan tentang ajakan saya untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian saya mendeklar opsi real, integer jumlah percobaan, dan seterusnya ulangi. Ya. Nah, kemudian kalau untuk di sininya outputnya sama aja kayak yang di pertama. Opsi yang pertama itu menghitung kecepatan, opsi yang kedua menghitung jarak, dan opsi yang ketiga menghitung waktu. Lanjut, kemudian langsung kita inputkan, dan setelah kita inputkan di sini kita akan melihat nih percobaan pilihan yang mana nih, mau yang mana. Kalau opsi pilihan 1 itu tadi milih kecepatan, kedua milih jarak, dan yang ketiga waktu, kita lihat satu-satu. Kalau yang dari milih true, pilih 1, nah di sini ada sama dengan 2 itu maksudnya biar nanti memudahkan untuk di dev C++ nya ya teman-teman. Kemudian kita tanyakan kepada pengguna ingin melakukan berapa kali percobaan, setelah di pengguna yang memilih terserah mau berapa kali, terus di sini array-nya akan melakukan tugasnya, yaitu mengintegrasikan i, integer sum, dan selanjutnya ininya ini sama dengan 0 dan ke jumlah percobaannya -1. Nah, lanjut nih ke outputnya atau perulangannya. Outputnya ini masukkan nilai jarak, dan jaraknya disimpan dalam bentuk integer i kan. Kemudian outputnya masukkan tadi jarak, sekarang waktu nih. Waktunya dapat udahan, input waktu. Nah, untuk rumusnya nih dijadikan untuk kecepatan ialah jaraknya per waktu, dan kemudian keluarlah output untuk kecepatan. Kemudian di sum itu sum plus kecepatan. Sum plus kecepatan kemudian kembali ke 1. Dan dapat rataan. Rataannya sum dibagi jumlah percobaan. Dan keluarlah output nilai rata-rata. Nah, sama aja nih balik ke sini lagi, mau ulangi lagi atau enggak. Kemudian yang di sini opsi pilihan 2. Opsi pilihan kedua ingin melakukan berapa kali percobaan, dan sama saja seperti yang pertama, sama saja. Di sini bedanya, langsung saja saya tunjukkan bedanya, ialah di sini nih, di assign-nya. Assign-nya ini saya menggunakan tanda bintang yang mana artinya dikali, karena rumus untuk jarak sendiri itu kecepatan i dikali waktu yang sudah dimasukkan oleh para pengguna sebelumnya. Tadi ini masukkan
kecepatan, masukkan waktu, kemudian dapatkan hasilnya, kemudian kita sambungkan dapat rataannya. Di sini lanjut lagi untuk opsi pilihan yang ketiga. Opsi pilihan ketiga ialah untuk mencari, apa sih ini, apa tadi yang terakhir, waktu, ya bener waktu, untuk mencari waktu sama seperti kayak kecepatan, nggak sama, maaf. Karena di sini untuk ini kita harus menginputkan, masukkan nilai jarak, kemudian masukkan kecepatan. Nah, di sini rumusnya ialah inilah, jarak dibagi kecepatan. Oke, kemudian kayak kembali ke sini, rataan, setelah mendapat rataan, dapat output rataan, kemudian setelah itu nih ke output, ulangi lagi yuk, kemudian kalau iya akan mengulangi dari awal. Nah, di sini saya memutuskan rantai ini yang kalau jika false itu menggunakan output ini. Kalau udah salah ya emang udah habis rumusnya. Oke, ini untuk flowchart-nya dari rumus fisika kecepatan. Kemudian kita lihat di dev C++-nya. Ini dia. Untuk di dev C++-nya sama seperti tadi juga, saya menggunakan include stream yang mana tujuannya untuk mengurutkan input dan output suatu program. Kemudian using namespace itu penyedia metode dan std sebagai melakukan ukurannya. Kemudian in main untuk permulaannya, garis startnya. Dengan cout sama seperti tadi saya mengajak lainnya untuk menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian menggunakan float agar lebih leluasa, dan ini jumlah percobaan dan string. Untuk berulang saya menggunakan do, kemudian ini cout-nya, pilihan opsinya 1, 2, 3, menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Kita siinkan, terus if jika ada 1, 2, 3, kita pilih opsi 1, menghitung kecepatan, hitung kecepatan ialah tadi rumusnya jarak per waktu. Nah, kita coba kan kecepatan, jarak, dan waktu. Ini dia di sini. Oke, sama saja seperti yang tadi. Float. Kemudian udah. Ini sekarang opsi kedua. Opsi kedua itu sama aja kayak tadi, dapat rataan. Sekarang lanjut ke opsi kedua. Masukkan nilai kecepatan dan nilai waktu. Di sini kita kali ya kecepatan dan waktunya. Setelah kita kali, udah dapat berapa hasilnya, dijumlahkan, dibagi berapa kali banyak percobaannya, kemudian kita mendapatkan rataannya. Rataannya kita menggunakan sum float, karena emang float itu untuk banyak, maksud saya untuk pecahan dan desimal bisa, makanya untuk desimal, karena kalau rataan emang kadang-kadang ketemu yang koma-koma. Else nih, kita else lagi, mau mulai dapatnya mana? Lanjutkan else-nya untuk percobaan yang ketiga. Sama kayak tadi, masukkan nilai jarak dan nilai kecepatan. Rumusnya ialah untuk mendapatkan waktu itu, opsi ketiga ini, jarak, integer jarak dibagi integer kecepatan, dan dapatlah hasilnya. Seperti tadi, kita cari rataannya, dan untuk di akhirnya kita mendapatkan cout-nya. Ulangi lagi yuk dengan cara menuliskan ya. Kemudian saya menambahkan sistem CLS untuk dapat mengulanginya dari awal. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata tadi saya untuk rumus kecepatan fisikanya lupa di run, jadi kita run dulu untuk membuktikan udah mulai apa enggak. Ini, nah pilih yang mana. Kita coba opsi yang kedua, menghitung jarak. Mau berapa kali percobaan? Kita coba 3 aja lah.
saya kecepatannya 39, nilai waktunya 3, 9 kali 3 27. Kemudian di sini kita 4, terus di sini 5, 20, 4 kali 5 20, tambah ini biar berapa tuh? 61, 61 ya. Soalnya 3 dikali makan ya. Nah, sekarang yang mana 1K ataupun 3 pun kita pakai dibagi 1 hasilnya 3. Ya, nilai cobain 3 kali 1 dibagi 1 biar 1 saja. 4 dibagi 2 2, terus 6 dibagi 3. Nah, jadi tadi 1 tambah 2 tambah 2 dibagi 3, 5 dibagi 3, hasilnya sekian. Oke, next. Tadi saya juga lupa untuk nge-compile dan run kedua program saya. Yang pertama rumus mol kimia kita coba di sini, kita compile dan run aja langsung. Nah, sama aja kayak tadi. Sekarang untuk pilihannya opsi kedua. Terserah ini karena mau pilih yang manapun terserah. Kita coba yang kedua. Beberapa kali percobaan kita coba 3 kali. Dari molnya berapa? Misalnya 4 tambah 3, 12. Kemudian masukkan nilai mol lagi, kita masukkan 5 kali 2, oke, 10. Masukkan nilai molnya lagi, masukin 4, kemudian 3. Oke. Jadi di sini di berapa sih? 4 kali 3, 12. 5 kali, di sini kan 4 kali 3, 12. 5 kali 2, 10. 4 kali 3, 12. Nah, kemudian hasilnya 12 tambah 10 tambah 12 yang mana? Ini adalah 32. Ya, kita coba yang pertama. Lakukan 3 kali, masukkan jaraknya 4, waktunya 2, nilai jaraknya 6, waktunya 3, nilai jaraknya 9, 3. Nah, bagi 2, 2, 6 dibagi 3, 2, 9 dibagi 3, 3. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 3. Berapa nih? 7. 7 dibagi 3, 2,33. Bener ya? Ya, jadi itunya udah selesai untuk pencobaan dari program saya. Dan selesai sudah presentasi saya. Oke, saya rasa sekian dari presentasi saya untuk Tubes PKS ini. Bila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Indah, Kak Nurul, dan Kak Gusti untuk bimbingannya selama 1 semester ini. Saya harap jika nanti kita ketemu bisa saling tegur sapa di iterar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.